الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Biqaulil hamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Semoga kita semuanya selalu dalam ketetapan iman dan Islam. Karena nikmat yang terbesar bagi kita adalah lekatnya atau tumbuh dan kembangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melalui mimbar yang sangat mulia ini khatib mengajak dan berpesan, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal-amal soleh yang bersinergi sehingga membentuk kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Carilah kita bekal untuk menghadap Allah, yaitu ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengatakan, "Ya ulil albab," wahai orang-orang yang punya akal atau orang-orang yang menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dengan harapan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengedepankan keimanan dan ketakwaan serta amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit khatib akan menyampaikan tentang momen Rabiul Awal ini untuk meneladani sebagai bulan untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini menyatakan yang pertama adalah Allah mengungkapkan laqad kana sungguh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Lalu di ayat selanjutnya, kenapa Allah tidak mengatakan, ikutilah Nabi, pelajarilah Nabi. Tapi Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Ayat ini, yang kedua ini bukan menyatakan Allah mengharapkan atau untuk mempelajari, tidak. Tapi liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Hal ini ayat ini menandakan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil akhir yaumil qiyamah, maka laqad kana lakum, pelajarilah apa yang ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung ayat ini mengatakan bahwa kita disuruh untuk menggali. Ayat ini untuk menyatakan bahwa ayat ini untuk nyuruh untuk kita, untuk selalu mempelajari wa tadbir, bagaimana sikap-sikap kita di dalam kehidupan ini agar kita mampu mempelajari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal. Hal ini adalah sangat penting bagi kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita mampu melajari daripada sikap-sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikisahkan di dalam Al-Barzanji, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Yang pertama, sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah syadidal haya, orang yang sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu. Pemalu dalam hal apa? Melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang dipandang oleh Allah itu tidak baik. Satu yang dipandang suatu kegiatan-kegiatan itu secara moral dan etika itu tidak baik. Maka ada hadis mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu adalah sebagian daripada iman. Dekadensi moral yang sekarang ini, kenapa kita banyak di lingkungan-lingkungan kita, banyak orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berterang-terangan untuk melaksanakan kemaksiatan, baik dan lain sebagainya, di muka umum ataupun dan lain sebagainya, ala niyah wasirar, ala sirri, baik secara terang-terangan atau tidak. Maka sikap inilah yang harus kita sampaikan dalam diri kita sendiri, yang harus kita pelajari menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat malu. Menjadi pejabat, menjadi rakyat, apapun kita dalam diri kita, menjadi guru dan dosen dan lain sebagainya, menjadi kiai ataupun apapun dari rakyat dan lain sebagainya, kalau kita mampu menerapkan sifat malu yang ada dalam diri kita, fa insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah wat-tawadhu. Wat-tawadhu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rendah diri. Merendahkan dirinya. Bisa juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena beliau adalah tokoh agama. Yang kedua adalah tokoh politik. Dalam satu negara Madinah misalnya. Beliau bisa juga hidup yang sangat hedon, hidup yang serba ada dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh agama, beliau lebih merendahkan dirinya di hadapan sahabat. Melebih dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya, dia bercanda sebagai manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sikap Nabi Muhammad dengan sesama teman biasa bercanda, biasa ngobrol dengan ada teman-temannya para sahabat yang nyeletuk dan lain sebagainya, biasa itu. Akan tepat yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh politik. Beliau adalah seorang tokoh negara, seorang bisa juga dia hidup secara hedon dan sebagainya. Akan tapi dalam suatu kisah Nabi Muhammad SAW hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam tidak menggunakan fasilitas-fasilitas apa yang telah diberikan oleh negara. Hal ini hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita gali potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam hati kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatta al-akhirah. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Amba yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa manusia itu akan dikumpulkan kelak di akhirat, yaitu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengambil ibrah, mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran dan bacalah kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا النار ولو بسك تمرة. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحا وصلاح المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.